Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hamba Allah yang mulia, izinkan saya menyampaikan sedikit pandangan tentang eksistensial manusia, mulai penciptaan hingga pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini disebut manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, kembali ke tanah, dan satu ketika akan dibangkitkan dari tanah itu. Untuk ini kita membutuhkan penjelasan. Ada 6 tahapan yang dilalui oleh manusia. 1, manusia dijadikan dari tanah. Dalam Al-Quran disebut dengan mimma immahin, dari seripati tanah. Ada mengatakan dari lumpur dan sebagainya. Al-Hijr ayat 26. Kemudian ada ayat lain yang menyebutkannya mimma immahin, Al-Hijr ayat 29. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjadikan kajian proses ini sebagai dasar argumentasi bahwa manusia adalah makhluk komposisi, unsur insaniah yang paling rendah, yaitu dari bumi, disatukan dengan unsur rohaniah yang sifatnya ilahiyah. Sehingga manusia, bila kita lihat potensi fisiknya yang diciptakan dari bumi, punya potensi untuk jatuh sejatuh-jatuhnya, hina sehina-hinanya, bahkan lebih rendah sebagaimana yang kita bahas. Kita lihat, kita katakan bumi itu memiliki potensi nabatiah, tumbuh-tumbuhan, potensi bahimia, hewan, binatang ternak. Kemudian ada syaitania, nafsu syaitan, dan ada yang ketiga, yang keempat itu potensi malakiah, potensi malaikat, maha tinggi dan sebagainya. Kemudian dalam sajadah ayat 7 dan 9 ditegaskan pula bahwa min salsalah min bimma immahin, seripati tanah, itulah manusia diminta untuk merendahkan diri, tetapi bukan menghinakan diri, merendahkan diri. Sebagaimana sifat potensi tanah yang ia miliki. Dan ia bisa mengangkat dirinya lebih tinggi, setinggi-tingginya. Yaitu potensi malaikat yang ia miliki, yang sifatnya rohaniah. Kedua-dua ini mesti digabung dan sejalan sampai manusia itu mendapat posisi yang baik. Itu posisi 1, manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, manusia itu hidup di atas tanah. Al-Baqarah ayat 22 disebutkan. Kemudian kita lihat An-Naba ayat 6 yang menyebutkan bumi itu adalah sebagai hamparan yang diciptakan Allah untuk manusia. Dalam filosofisnya, manusia bukan sekadar diciptakan dari tanah, tetapi seluruh siklus hidupnya, lahir, tumbuh, dan bekerja, malah menikah, wafat, berlangsung di atas tanah. Ini bisa kita lihat nanti di dalam Al-Kahfi ayat 7. Yang ketiga, manusia menjalani kehidupan yang difasilitasi oleh tanah, diciptakan dari tanah,
hidup di atas tanah, mendapat fasilitas oleh tanah. Inilah kita lihat bagaimana Allah menghidupkan kita. Dan Allah membekali kita dengan tumbuh-tumbuhan. Allah membekali kita dengan hal-hal yang mendukung kehidupan kita. Taha, posisi suratnya 20, ayatnya 53 dan 54. Total pandangan, kalau kita lihat kehidupan manusia yang difasilitasi oleh tanah. Ada pertanian, namanya pangan, kemudian ada papan, dan juga ada sandang. Semua itu dari tanah, dan itulah kemudian dibangga-banggakan oleh manusia. Yang keempat, kebanggaan yang bersumber dari tanah. Nah, kita berlomba-lomba dalam hidup ini membangun gedung bertingkat-tingkat. Kemudian memiliki kendaraan dan sebagainya. Itu semua dari tanah. Punya kendaraan mewah, punya rumah yang baik, punya fasilitas dan sebagainya. Itu semua muncul dari tanah dan itu menjadi lahan perlombaan dalam hidup. Dan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita buat itu adalah potensi untuk berlomba-lomba dalam makna saling menampakkan kekayaan dan kehebatan dalam hidupnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan potensi ini adalah adanya penyakit yang disebut dengan hubud dunia, mencintai dunia. Kalau mungkin dunia dikuasai, dikumpulkan kekayaan yang ada di atasnya adalah menjadi alat untuk membangga-banggakan. Maka dalam hadis disebutkan, kita terjemahkan saja. Seandainya manusia itu memiliki 2 lembah kekayaan harta, niscaya ia akan menginginkan lembah yang ketiganya. Manusia tidak akan puas sebelum ia mati. Yang kelima, kembali ke tanah. Setelah hidup di atas tanah, kembali ke tanah yang disebut dengan kematian. Ini disebutkan dalam Taha ayat 55. Ayat ini adalah, kalau kita melihat lebih jauh, dijelaskan bahwa Allah menciptakan, Allah akan mengembalikan, dan Allah akan membangkitkan manusia dari tanah itu. Yang keenam, manusia akan dibangkitkan dari tanah ini setelah melalui proses dan masanya nanti akan disebut dengan hari kebangkitan. Dibangun dari tanah dalam Yasin ayat 78 dan 79. Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 dan berbagai macam ayat lainnya yang tidak sempat kita sebutkan di sini. Nah, inilah yang kita sebut yang menutup siklus perjalanan manusia, 6 tahap tadi. Tahap yang ke-6 dikatakan siklus di mana manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, kemudian difasilitasi oleh tanah, terjebak dan membanggakan diri dengan hasil yang dikeluarkan atau diambil dari tanah, lantas kembali kepada tanah, dan insya Allah akan dibangkitkan dari tanah. Untuk itulah saat itulah manusia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, siklus ini kalau kita lihat itulah eksistensi manusia, dan kita lihat apapun, siapapun, dan bagaimanapun tidak bisa mengelakkan hal ini. Untuk inilah saya ingin menyimpulkan, andainya kita bisa mengikuti
dan dibukakan Allah hijab. Bagaimana bumi itu berkata kepada kita, "Hai manusia," kata bumi, "dahulu kau diciptakan dari tanah, dari aku," kata tanah. "Tuhanmu membentukmu dan meniupkan ruh dan menjadikan kamu sebagai makhluk berjalan-jalan di atas punggungku," kata tanah. "Kini kau berjalan-jalan di atas tanah. Kau membangun rumah di atas tanah. Engkau menanam, membuka ladang, persawahan dan sebagainya. Membangun kota, mengejar cita-cita, tertawa dan menangis di atas tanah. Aku menyaksikan setiap langkahmu, setiap jejak yang kau tinggalkan, setiap amal yang kau lakukan. Siang dan malam aku menyaksikannya. Ketahuilah, hai manusia, kelak kau akan kembali ke dalam diriku," kata tanah. "Bukan sebagai tamu yang singgah sesaat, tetapi sebagai penghuni yang akan lama tinggal di sana hingga hari kebangkitan tiba." Itulah yang disebutkan oleh firman Allah di dalam Taha ayat 55. "Hai manusia, aku adalah rumah masa depanmu. Rumah yang bisa kau tinggali dan tidak bisa kau tolak. Rumah yang kau tempati, kedatanganmu akan selalu ditunggu. Tinggal menentukan waktu dan sampainya masa tunggu. Begitulah kehidupanmu di dalamku nanti. Hai manusia, aku rumah masa depanmu, aku cukup luas. Sebab tidak ada mayat yang bergelimpangan di atas bumi, semua aku bisa tampung," kata bumi. "Tapi aku juga cukup sempit bagi yang merasakan sempit. Sebab batas yang diberikan kepadamu hanya 1 meter kali 2 meter. Hai manusia, selagi engkau masih berjalan di atasku, selagi napasmu masih bisa dihembuskan dan jantungmu masih berdetak, luaskanlah rumah masa depanmu itu dengan amalmu sebaik-baiknya." Kaum muslimin sedang pendengar yang mulia, salah satu rumah yang mesti kelak kita jaga, kita huni dan kita tempati, dia cukup sempit, dia cukup gelap, dia jauh dari keramaian, tidak ada anak, tidak ada istri dan tidak ada suami, malah tidak ada menantu dan cucu dan sebagainya. Tinggal sendiri di dalam rumah itu, dan itulah yang akan kita alami di saat kita sampai masanya meninggal dunia. Untuk itu, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, beramallah sebaik-baiknya, jauhi dosa, jauhi melakukan kesalahan-kesalahan. Apa yang kita buat itu akan kita lihat semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.